Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Aulia Rahmi, mahasiswa IAIN Kendari dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada program studi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2022. Nah, sebelumnya saya di sini merupakan salah satu kewajiban saya sebagai mahasiswa yang ditugaskan dalam ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik, yang dimana juga saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai hubungan masyarakat dan pelayanan publik. Nah, baik, di sini saya memiliki 4 pembahasan, di mana yang pembahasan pertama ada definisi humas dan layanan publik. Kemudian pembahasan yang kedua ada tujuan dari humas dan layanan publik. Kemudian pembahasan ketiga ada peran dari humas dan fungsi layanan publik. Kemudian yang terakhir pembahasan saya yaitu ada bentuk humas dan layanan publik yang baik. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama, yang dimana pembahasan pertama yaitu definisi humas dan layanan publik. Definisi humas, perlu kita ketahui bahwa hubungan masyarakat adalah suatu kesinambungan proses antara interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, hubungan masyarakat ini dibangun dengan tujuan menghubungkan masyarakat dengan suatu organisasi sosial. Nah, pengertian humas menurut para ahli, yakni yang pertama ada menurut Howard Bonham, di mana hubungan masyarakat adalah suatu seni yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah pengertian masyarakat luas agar menjadi lebih baik. Nah, harapannya adalah agar timbulnya rasa percaya publik terhadap suatu lembaga atau organisasi yang lebih tinggi. Kemudian menurut Jesse Said menyatakan pendapatnya bahwa hubungan masyarakat adalah suatu proses yang berkesinambungan dan mulai terbentuk dari seluruh kegiatan manajemen sehingga dapat memperoleh timbal balik yang baik dan pengertian dari publik secara luas. Sedangkan definisi pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat. Nah, layanan publik ini dapat berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi, perumahan, dan lain sebagainya. Nah, ada definisi pelayanan publik menurut para ahli, yakni pelayanan publik menurut Harbani Pasolong. Nah, menurutnya adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Nah, inilah menurut beliau tentang pelayanan publik. Kemudian pembahasan yang kedua ada tujuan humas dan layanan publik. Nah, yang pertama yaitu tujuan humas, di mana tujuan utama dari hubungan masyarakat adalah untuk membangun citra positif, memperoleh dukungan, dan mempertahankan hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, hubungan masyarakat melibatkan komunikasi strategis, manajemen reputasi, penanganan krisis, dan kegiatan promosi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian tujuan pelayanan publik. Nah, jadi tujuan pelayanan publik adalah untuk memberikan layanan yang efektif, efisien, adil, dan responsif kepada masyarakat. Nah, tetapi ada juga beberapa tujuan utama dari pelayanan publik. Yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat. Nah, pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan memberikan layanan yang berkualitas dan responsif. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan ketersediaan layanan. Nah, tujuan pelayanan publik ini adalah untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan mudah diakses oleh masyarakat dan tersedia secara merata bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan, sehingga sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal. Kemudian yang keempat yaitu mendorong keterbukaan dan tanggung jawab. Pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan keterbukaan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan, sehingga masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja instansi pemerintah. Nah, kemudian yang kelima yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat.
Nah, pelayanan publik bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program-program pelayanan publik. Nah, itu poin kelima. Kemudian yang poin terakhir yaitu meningkatkan keadilan sosial. Dalam tujuan pelayanan publik adalah untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan bersifat adil dan merata bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Nah, dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, pelayanan publik diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, pembahasan yang ketiga mengenai peran humas dan fungsi pelayanan publik. Nah, di mana yang pertama kita bahas yakni peran humas. Jadi, humas memiliki beberapa peranan di mana diantaranya yaitu yang pertama yaitu merancang strategi komunikasi masyarakat luas. Nah, peranan humas di dalam sebuah perusahaan yang paling penting adalah bagaimana merancang strategi komunikasi dengan masyarakat luas yang majemuk. Nah, salah satunya adalah dengan menyampaikan informasi yang diinginkan oleh perusahaan. Namun, publik yang terdiri dari berbagai macam latar belakang mampu memahami persis seperti apa yang diinginkan. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu di mana peranannya yaitu juru bicara resmi perusahaan atau organisasi tertentu. Nah, kesalahan menginterpretasikan informasi yang disampaikan oleh hubungan masyarakat akan mempengaruhi bagaimana citra perusahaan tersebut, dapat berdampak positif atau sebaliknya. Sehingga seorang humas sebagai juru bicara resmi harus mampu merancang cara yang tepat agar komunikasinya berlangsung dengan lancar. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan tata kelola keadaan organisasi. Nah, dalam perjalanan suatu perusahaan mungkin saja mengalami turun naik entah apapun itu sebabnya. Nah, disinilah fungsi utama seorang humas yaitu tetap menjaga tata kelola perusahaan. Caranya adalah dengan mengkomunikasikannya dengan masyarakat bahwa organisasi tersebut tetap dapat bertahan untuk melayani kebutuhan publik. Kemudian poin yang keempat yaitu membangun citra perusahaan. Nah, humas tidak hanya berkonsentrasi untuk membangun citra, tetapi juga untuk menghasilkan suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dengan demikian, perusahaan tetap mendapatkan tempat di hati pelanggannya. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi layanan publik. Nah, jadi fungsi dari layanan publik adalah untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Nah, baik dalam bentuk layanan administratif, kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi maupun layanan lainnya. Nah, kemudian kita beranjak ke pembahasan yang keempat, yaitu bentuk humas dan pelayanan publik yang baik. Yang dimana kita bahas pertama, yaitu bentuk humas yang baik. Bentuk humas yang baik adalah yang mampu berkomunikasi dengan jelas, transparan, dan mengedepankan kejujuran. Seorang humas yang baik juga harus memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik, memahami kebutuhan dan kekhawatiran audiens, serta merespon dengan tepat dan efektif. Selain itu, humas yang baik juga harus memiliki pengetahuan yang luas tentang perusahaan atau organisasi tempatnya ia bekerja, serta memiliki kemampuan untuk mengelola krisis dan konflik dengan baik. Nah, seorang humas yang baik juga harus dapat menjaga hubungan dengan baik dengan media dan publik secara umum. Kemudian bentuk pelayanan publik yang baik. Nah, pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya, yang pertama ada keterbukaan dan transparansi. Nah, pelayanan publik yang baik harus transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini mencakup proses pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan hasil kinerja instansi pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu responsif. Nah, pelayanan publik yang baik harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah harus merespon keluhan, masukan, dan pertanyaan masyarakat dengan cepat dan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas.
Nah, pelayanan publik yang baik harus memberikan kualitas layanan yang tinggi. Hal ini meliputi kecepatan, akurasi, dan kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, ada kesetaraan. Nah, pelayanan publik yang baik harus memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Kemudian yang kelima, ada partisipatif. Nah, pelayanan publik yang baik harus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan dan evaluasi program atau kebijakan pemerintah. Nah, kemudian yang keenam yaitu inovatif. Nah, pelayanan publik yang baik harus mampu berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, sebuah pelayanan publik dapat dikatakan baik jika mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang transparan, responsif, berkualitas tinggi, adil, partisipatif, dan inovatif. Mungkin kali ini cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.